Di sebuah kerajaan nan megah, sang raja duduk di singgasananya dengan wajah muram. Peti-peti harta kerajaan semakin menipis, sementara kebutuhan negeri kian bertambah. Hari itu, udara balairung terasa berat. Para pejabat sudah tidak tahu lagi harus memberi usul apa. Semua saran terdengar basi di telinga raja. Akhirnya sang raja berdesah panjang. Andai saja ada seseorang yang bisa membuat aku tertawa, sekaligus menunjukkan jalan agar negeri ini kembali makmur. Sesaat kemudian, ia teringat pada seorang yang namanya sudah masyhur di seantero negeri. Orang itu kerap membuat masalah, tapi selalu berhasil menyelesaikan masalah dengan cara cerdik, kadang licik, kadang jenaka. Dialah Abu Nawas. Raja pun memutuskan, Abu Nawas harus dipanggil menghadap ke istana. Jika ia berhasil membuatku tertawa, sekaligus menemukan jalan keluar, akan kuberi hadiah besar. Tapi bila gagal, ia harus siap menerima hukuman. Dan sejak saat itu, takdir Abu Nawas pun kembali berbelok. Dari seorang rakyat jelata, ia akan berhadapan dengan tantangan besar dari seorang raja yang haus akan tawa dan solusi. Ketika utusan kerajaan mengetuk pintu rumah kayunya, Abu Nawas baru saja selesai menjemur pakaian. Jubah lusuh, celana compang-camping, dan sebuah celana dalam tua yang warnanya sudah tak jelas lagi. Utusan itu menyampaikan titah raja. Abu Nawas, besok pagi engkau harus menghadap ke istana. Baginda ingin engkau membuatnya tertawa, sekaligus menemukan jalan agar negeri ini makmur kembali. Bila berhasil, hadiah menantimu. Tapi bila gagal, hukuman berat telah menunggu. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu menatap jemuran itu. Pandangannya berhenti pada celana dalam tuanya yang bergoyang tertiup angin. Sekilas ia tersenyum nakal. Betapa malangnya nasibmu, wahai celana dalam. Orang memandangmu hina, tak berharga, bahkan menjijikan. Tapi, siapa tahu, besok engkau bisa membuat seorang raja geleng-geleng kepala. Sejak saat itu, Abu Nawas pun mulai merancang akal bulusnya. Ia menyiapkan sebuah kotak kayu kecil, membungkusnya dengan kain lusuh, dan menyimpan celana dalam itu di dalamnya. Malam itu ia berbaring, menatap langit-langit rumahnya, sambil bergumam pelan. Celana dalam tua, tidurlah lelap malam ini. Besok kau akan berubah, dari kain kumal menjadi pusaka agung. Dan esok hari, cerita pun akan bergulir ke arah yang tak pernah disangka. Keesokan paginya, Abu Nawas melangkah santai ke pasar. Di tangannya ia membawa sebuah kotak kayu kecil, dibungkus dengan sehelai kain sutra lusuh. Wajahnya tampak serius, seolah-olah ia sedang membawa pusaka paling berharga di dunia. Orang-orang pasar menoleh, heran melihat tingkahnya. Mereka sudah terbiasa dengan ulah Abu Nawas, tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu yang misterius dari cara ia berjalan. Abu Nawas berhenti tepat di tengah keramaian. Suaranya lantang, penuh keyakinan. Wahai penduduk Baghdad, saksikanlah hari ini. Aku membawa sebuah pusaka agung. Barang ini bukan sembarang barang. Ia mampu mendatangkan kekayaan bagi siapapun yang mempercayainya. Kerumunan mulai berdesis. Ada yang tertawa, ada yang menggeleng-geleng kepala. Namun Abu Nawas tidak gentar. Dengan perlahan, ia menepuk kotaknya, lalu berkata dengan nada penuh rahasia. Bukan kotaknya yang ajaib, melainkan isinya. Di dalamnya tersimpan celana dalam tua. Celana dalam, yang mampu mendatangkan harta melimpah. Gelak tawa pun pecah. Anak-anak kecil berlarian sambil menirukan teriakannya. Celana dalam ajaib, celana dalam ajaib. Para pedagang menepuk-nepuk meja dagangannya, terpingkal mendengar kebodohan yang dianggap serius. Tapi Abu Nawas tetap berdiri tegak. Wajahnya penuh keyakinan. Jangan tertawa dulu, wahai sahabat-sahabatku. Bukankah banyak orang rela membayar mahal untuk benda yang mereka percaya membawa keberuntungan? Ada yang membeli jimat, ada yang membeli batu aneh, ada pula yang percaya pada kertas dengan tulisan keramat. Mengapa kalian ragu pada celana dalam ini? Barang yang hina, bila dipandang dengan iman,
bisa berubah menjadi sumber kekayaan. Kerumunan mendadak terdiam. Tawa masih ada, tapi perlahan berubah menjadi bisikan. Orang mulai penasaran. Ada yang bertanya-tanya dalam hati. Benarkah Abu Nawas punya benda semacam itu? Bagaimana bila yang ia katakan ternyata betul? Bisikan itu menyebar dari mulut ke mulut. Dari pasar, ke jalan-jalan kota, hingga akhirnya sampai ke telinga penjaga istana. Kabar itu pun berlari cepat menuju telinga raja. Dan mendengar kabar itu, raja tidak murka. Justru senyum lebar terukir di wajahnya. Celana dalam ajaib, katamu, Abu Nawas? Hahaha, betapa aneh. Tapi sungguh membuatku penasaran. Baiklah, panggil ia ke istana. Aku ingin melihat sendiri pusaka yang bisa membuat orang tertawa sekaligus percaya. Maka pada hari itu juga, Abu Nawas dipanggil menghadap. Dengan langkah tenang, ia membawa kotak kayu kecil yang di dalamnya tersimpan celana dalam lusuh. Di hadapan singgasana, ia membungkuk hormat. Ampun, tuanku. Hamba datang membawa sesuatu yang bisa membuat Baginda terpingkal sekaligus menyingkap jalan menuju kekayaan. Balairung istana pun sunyi. Semua mata tertuju pada kotak kecil itu. Raja menatap tajam. Bibirnya menyunggingkan senyum. Baiklah, Abu Nawas. Mari kita lihat, benarkah celana dalammu mampu mendatangkan harta, atau hanya akal bulu semata? Dan saat itulah, permainan Abu Nawas sesungguhnya baru akan dimulai. Balairung istana hari itu dipenuhi para pengawal, dayang, dan pejabat tinggi kerajaan. Semua mata tertuju pada satu orang, Abu Nawas, yang berdiri tenang di hadapan singgasana, memegang kotak kayu kecil yang sudah ia bungkus dengan kain lusuh. Sang raja duduk dengan wajah penasaran, matanya sesekali menyipit, seakan mencoba membaca isi hati Abu Nawas. Abu Nawas, ujar raja dengan suara berat. Kabar tentang celana dalam ajaibmu sudah sampai ke telingaku. Katanya, ia mampu mendatangkan kekayaan. Maka hari ini, aku ingin kau membuktikannya. Bila benar, engkau akan kuberi hadiah besar. Bila bohong, maka nyawamulah taruhannya. Balairung mendadak senyap. Udara seolah berhenti berembus. Namun Abu Nawas tetap tersenyum, lalu membuka mulutnya perlahan. Ampun, tuanku. Sesungguhnya celana dalam ini bukanlah barang sembarangan. Ia hanya bisa menunjukkan keajaibannya pada orang yang berhati bersih, tidak tamak, dan tidak serakah. Kalimat itu membuat para hadirin saling pandang. Beberapa menahan tawa, yang lain mulai penasaran. Abu Nawas lalu menaruh kotak itu di lantai, tepat di tengah ruangan. Ia berjongkok, menepuk-nepuk kotak sambil berbisik dengan suara penuh wibawa, seolah sedang membaca mantra. Gerakannya konyol, namun wajahnya serius luar biasa. Ia mengibaskan tangan ke udara, menggumam doa-doa aneh yang tak seorang pun mengerti. Suasana berubah tegang, meski banyak yang ingin tertawa. Kemudian, dengan suara lantang, Abu Nawas berseru, "Wahai celana dalam ajaib, tunjukkanlah keagunganmu di hadapan Baginda Raja. Datangkanlah harta melimpah untuk negeri ini." Seketika itu, terdengar bunyi langkah berat memasuki balairung. Dua orang pemuda muncul sambil memanggul karung-karung besar berisi koin emas dan perak. Karung-karung itu ditumpahkan di hadapan singgasana. Bunyi gemerincing logam memenuhi ruangan, membuat semua orang terperangah. Raja terdiam, matanya membelalak. Kemudian ia menoleh ke Abu Nawas dengan wajah penuh keheranan. "Benarkah semua ini dari celana dalammu?" Abu Nawas membungkuk hormat. Wajahnya tetap tenang. "Ampun, tuanku. Hamba hanya perantara. Yang bekerja adalah celana dalam ini. Ia mampu mendatangkan harta dari tempat yang tak pernah terduga." Para hadirin hampir tak percaya. Ada yang mulai berbisik lirih, ada pula yang hanya bisa menggeleng-geleng kepala. Raja akhirnya terbahak, geleng kepala sambil menepuk-nepuk pahanya. "Celana dalam kumal bisa mendatangkan harta sebesar ini? Hahaha, Abu Nawas, engkau benar-benar membuatku terpingkal." Namun jauh di dalam hati raja, tumbuh rasa penasaran yang lebih dalam. Ia ingin tahu, apakah benda itu benar-benar ajaib,
Atau hanya akal bulus Abu Nawas? Dan disitulah, permainan licik Abu Nawas semakin menegangkan. Malam itu, istana megah kerajaan Baghdad tampak lebih terang dari biasanya. Pelita minyak berjajar di sepanjang lorong. Cahaya temaramnya menari di dinding-dinding marmer yang dingin. Namun, meski gemerlap terpancar di sekelilingnya, hati sang raja tidaklah tenang. Ia duduk seorang diri di ruang peraduan, memandangi karung-karung harta yang kini memenuhi sudut-sudut ruangan. Gemerincing koin emas dan perak seakan terus memanggil pikirannya. Celana dalam itu. Bisik raja lirih. Apakah benar-benar ajaib? Ataukah hanya tipu daya Abu Nawas? Ia mengusap jenggotnya yang lebat, lalu bangkit dan berjalan mondar-mandir. Sesekali ia menggeleng, seakan tak habis pikir bagaimana benda sepele, sebuah celana dalam lusuh, dapat menghadirkan kekayaan. Di luar kamar, beberapa dayang berbisik-bisik, membicarakan kejadian siang tadi. Cerita tentang celana dalam ajaib Abu Nawas menyebar cepat, menyalip kabar angin ke setiap telinga istana. Ada yang percaya, ada yang menertawakan, namun tak sedikit pula yang mulai mengkhawatirkan. Bagaimana jika benar benda itu memiliki kekuatan gaib? Raja akhirnya memanggil penasihat istana ke ruang peraduan. Seorang lelaki tua berwajah bijak masuk dengan langkah perlahan, menunduk hormat. Baginda memanggil hamba? Tanyanya dengan suara serak. Raja menatapnya lekat-lekat. Kau lihat harta ini? Semua datang berkat celana dalam Abu Nawas. Katakan padaku, apakah masuk akal benda remeh seperti itu mampu mendatangkan kekayaan? Penasihat itu menghela napas panjang. Ampun, tuanku, dunia ini penuh dengan hal-hal ganjil. Namun, menurut hamba, lebih mungkin itu hanyalah akal licik Abu Nawas. Bukankah sejak dahulu ia selalu cerdik mempermainkan logika manusia? Raja mengerutkan dahi, lalu kembali menggeleng. Tapi bagaimana kau jelaskan emas yang benar-benar ada di depan mata ini? Apakah itu juga tipu daya? Penasihat menunduk, tak mampu menjawab pasti. Raja kembali mondar-mandir. Matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. Akhirnya, ia berhenti di depan jendela besar yang menghadap halaman istana, lalu bersuara lantang. Tidak, aku tak bisa tidur nyenyak sebelum tahu kebenaran celana dalam itu. Besok pagi, aku akan menguji Abu Nawas lagi. Kali ini, ia takkan bisa mengelak. Malam pun kian larut. Namun, di ruang peraduan yang megah itu, sang raja hanya bisa duduk termenung. Tangannya memegangi kepalanya sendiri, geleng-geleng, gelisah oleh misteri yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, di gubuk sederhananya, Abu Nawas sudah terlelap nyenyak. Ia mendengkur ringan, seakan hidup tanpa beban. Padahal, ia tahu, ujian yang lebih besar menunggunya esok hari. Keesokan paginya, matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur. Cahaya keemasan menembus sela-sela menara istana, menandai dimulainya hari yang penuh teka-teki. Balairung kerajaan kembali ramai. Para pejabat, pengawal, hingga dayang istana berdiri berjejer, menanti dengan penasaran. Hari ini bukanlah hari biasa. Sang raja telah memerintahkan agar Abu Nawas kembali dihadirkan ke istana. Derap langkah prajurit terdengar mantap ketika Abu Nawas memasuki balairung. Ia berjalan santai, wajahnya tetap cerah, seakan tak ada beban sama sekali. Di tangannya, kotak kayu kecil yang berisi celana dalam ajaib, itu kembali dibawa dengan penuh wibawa. Raja duduk di singgasananya. Kali ini wajahnya tampak lebih serius. Matanya tajam, menatap Abu Nawas seperti elang yang siap menerkam. Abu Nawas, ujar sang raja dengan suara berat. Kemarin engkau membuat seluruh istana terperangah. Celana dalammu berhasil mendatangkan harta. Tapi aku belum puas. Hari ini, aku ingin engkau membuktikan sekali lagi, dengan cara yang berbeda. Abu Nawas menunduk hormat. Ampun, tuanku, sebutkanlah ujian yang baginda kehendaki. Insya Allah, celana dalam ini akan menuruti perintah. Balairung mendadak riuh dengan bisikan. Ada yang menahan tawa, ada pula yang menunggu dengan cemas. Sang raja kemudian bersandar, mengelus jenggotnya sambil tersenyum penuh teka-teki.
Kali ini, aku ingin bukti yang lebih besar. Jika benar celana dalammu ajaib, aku ingin ia mendatangkan seekor unta putih yang gagah, lengkap dengan pelana emas, di tengah-tengah balairung ini. Hadirin terkejut. Beberapa pejabat saling pandang. Sebagian menutup mulut menahan tawa. Permintaan raja terdengar konyol, namun sekaligus sulit. Bagaimana mungkin seekor unta bisa muncul di dalam balairung yang penuh prajurit dan bangsawan? Namun Abu Nawas tetap tersenyum. Ia mendekati kotak kayu itu, meletakkannya di lantai, lalu duduk bersila di hadapannya. Dengan penuh hikmat, ia kembali berlagak seperti sedang membaca mantra. Suara lirihnya bergema di antara dinding marmer. Wahai celana dalam ajaib, wahai kain sederhana nan penuh rahasia, turunkanlah tanda kebesaranmu. Tunjukkan pada baginda raja, seekor unta putih gagah perkasa. Semua mata menatap dengan tegang. Beberapa saat balairung hening. Hanya suara napas para hadirin yang terdengar. Raja sendiri maju sedikit dari singgasananya, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Lalu, terdengar bunyi gemuruh dari luar istana. Suara langkah kaki besar, berat, menggetarkan lantai. Duk, duk, duk. Tak lama kemudian, pintu balairung terbuka lebar. Dua pengawal masuk, menuntun seekor unta putih tinggi menjulang. Bulu unta itu berkilau terkena sinar matahari, dan di punggungnya terpasang pelana berhiaskan ukiran emas serta permata. Hadirin serentak bersorak kagum. Beberapa bahkan menutup mulut, tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Sang raja sendiri bangkit dari singgasananya. Wajahnya campuran antara takjub dan bingung. Astagfirullah, benar-benar muncul seekor unta putih. Abu Nawas, bagaimana engkau bisa melakukannya? Abu Nawas membungkuk dengan tenang. Ampun, tuanku, celana dalam ini tidak suka diragukan. Bila ada yang menantangnya, ia akan membuktikan dengan cara yang tidak terduga. Para pejabat kembali terdiam. Ada yang berdecak kagum, ada pula yang mulai curiga. Namun semua tak mampu membantah. Seekor unta putih benar-benar ada di hadapan mereka. Raja menepuk dahinya, lalu tertawa terbahak-bahak. Celana dalam ajaib. Hahaha, Abu Nawas, engkau benar-benar membuatku tak bisa tidur nyenyak. Tapi kini aku semakin penasaran. Sampai di mana batas keajaiban benda itu? Balairung dipenuhi tawa, sorak-sorai, dan rasa kagum yang bercampur heran. Namun di balik senyum Abu Nawas, tersimpan sebuah rahasia besar yang belum seorang pun tahu. Rahasia itu kelak akan ia ungkapkan di saat yang tepat, untuk menutup permainan besar ini dengan cara yang paling mengejutkan. Hari itu, langit Baghdad tampak cerah, seakan turut menanti sebuah penyingkapan besar. Balairung kerajaan kembali dipenuhi oleh bangsawan, pejabat, dan prajurit. Semua berkumpul, sebab sang raja telah mengumumkan, hari ini ia akan meminta Abu Nawas menunjukkan keajaiban celana dalamnya untuk terakhir kalinya. Abu Nawas datang dengan langkah ringan. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Di tangannya, kotak kayu kecil yang sama selalu ia bawa. Walau sederhana, benda itu kini dianggap sakral, karena telah mendatangkan emas, dan bahkan seekor unta putih ke istana. Sang raja duduk di singgasana. Kali ini wajahnya lebih tenang, tapi matanya berkilat penuh penasaran. Abu Nawas, katanya lantang. 2 kali aku menyaksikan celana dalammu mendatangkan keajaiban. Namun hatiku masih diliputi tanya. Hari ini, aku ingin kebenaran terakhir. Jika memang celana itu benar-benar ajaib, maka biarlah ia mendatangkan sesuatu yang lebih besar, kekayaan yang tak akan habis selama aku hidup. Balairung bergemuruh. Permintaan raja terdengar mustahil. Semua menahan napas, menunggu jawaban Abu Nawas. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu berkata dengan suara dalam, "Ampun, tuanku, permintaan itu sesungguhnya bisa dipenuhi, tetapi celana dalam ini tidak akan menunjukkan rahasianya bila dipandang dengan mata serakah. Ia hanya akan terbuka pada hati yang lapang dan ikhlas." Suasana hening. Semua menatap Abu Nawas, penasaran apa yang akan ia lakukan. Abu Nawas lalu maju selangkah,
meletakkan kotak kayu itu tepat di hadapan singgasana. Ia membuka kain pembungkusnya perlahan. Dan di dalamnya, tampaklah sebuah celana dalam lusuh, penuh tambalan, tak ada yang istimewa. Balairung mendadak riuh dengan gumaman dan bisik-bisik. Beberapa pejabat terperangah. Ada yang tertawa kecil. Bahkan ada yang nyaris jatuh karena kaget. Sang raja menatap benda itu dengan dahi berkerut. Abu Nawas, apa maksudmu? Bukankah ini hanya celana dalam biasa? Penuh tambalan pula? Di mana letak keajaibannya? Abu Nawas tersenyum. Lalu dengan suara tenang ia menjawab. Ampun, tuanku. Justru disinilah letak rahasia yang sesungguhnya. Celana dalam ini tidak pernah benar-benar mendatangkan harta. Yang membuatnya ajaib adalah pikiran manusia sendiri. Rasa ingin tahu, rasa tamak, rasa penasaran. Itu semua yang mendatangkan kekayaan sementara, dan juga kebingungan. Balairung terdiam. Semua menatap Abu Nawas dengan wajah tercengang. Ia melanjutkan. Kali ini suaranya lebih lantang. Emas yang kemarin datang, itu berasal dari pedagang kaya yang berhutang kepada istana. Unta putih dengan pelana emas. Itu adalah hadiah dari sahabat Baginda di negeri jauh yang memang sudah lama ingin mengirimkannya. Hamba hanya memanfaatkan waktu, membuat seolah semua itu datang dari celana dalam. Raja membeku di singgasananya. Wajahnya mula-mula merah padam, lalu perlahan berubah, hingga akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Abu Nawas, engkau benar-benar licik. Tapi aku harus akui, kelicikanmu kali ini penuh dengan pelajaran. Celana dalam lusuh mampu mempermainkan seluruh istana, hanya karena kami semua dikuasai rasa penasaran dan serakah. Para pejabat pun ikut tertawa. Suasana Balairung yang semula tegang berubah hangat. Raja kemudian berdiri, menepuk bahu Abu Nawas dengan ramah. Mulai hari ini, aku tidak hanya menganggapmu sebagai penipu cerdik, tapi juga sebagai guru kehidupan. Engkau mengajariku bahwa kekayaan sejati bukan datang dari benda ajaib, melainkan dari akal sehat dan hati yang jernih. Abu Nawas tersenyum, membungkuk hormat. Ampun, tuanku. Sesungguhnya celana dalam ini memang ajaib, sebab ia berhasil membuat kita semua tertawa bersama. Balairung pun bergema dengan tawa panjang. Cerita tentang celana dalam ajaib Abu Nawas menjadi bahan jenaka yang tak pernah dilupakan rakyat Baghdad. Dan begitulah, kisah berakhir dengan manis. Abu Nawas kembali ke gubuk sederhananya, hidup dengan tenang, sementara sang raja kini bisa tidur nyenyak, tanpa lagi geleng-geleng kepala memikirkan celana dalam yang aneh itu.